Oke, jumpa lagi dengan channel Heri Setiawan teman-teman. Oke, apa kabar? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Amin. Oke, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kami infokan ke teman-teman semuanya penghobi ikan sana. Terutama untuk kali ini kita akan bahas tentang ikan cana maru yang jenis Maruleodes ya. Oke, ada beberapa cara perawatan yang perlu kita perhatikan dan ini berdasarkan pengalaman juga. Dan kemungkinan akan berbeda penanganan, bisa terjadi juga tergantung dari pengalaman dari teman-teman sendiri dalam proses memelihara ikan cana jenis maru ini ya. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas, sekitar ada 9 lah, 9 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu akuarium yang sesuai. Jadi yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan cana Maruleodes itu, yang pertama, akuarium harus sesuai. Jadi diusahakan jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar banget. Jadi istilahnya yang pas, yang sedang, bagus untuk perkembangan dari ikan cana maru ini. Dan perlu diperhatikan juga ikan jenis maru yang ini bisa size besar ya, sampai 80-an cm kemungkinan masih bisa, jadi harus diperhatikan juga. Prosesnya mungkin disesuaikan, kalau ukuran size sekian ikannya harus akuariumnya harus besarnya seberapa juga harus diperhitungkan agar perkembangan dari ikan cana maru ini bisa maksimal. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi akuarium yang sesuai, jangan sampai terlalu kecil ya, karena nanti juga menghambat dari pertumbuhan perkembangan dari ikan cana kesayangan kita. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga yaitu kualitas air teman-teman. Jadi kita harus memastikan air ini di akuarium itu dalam keadaan baik ya, dalam artian amonia yang ada di dalam. Oh, ini ada azan, jadi kita berhenti sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua kualitas air tadi ya, kita harus juga memperhatikan dari selalu monitor pH, suhu maupun amonia yang ada dalam air ya, dalam akuarium kita di yang ada ikan cana marunya ya teman-teman. Sudah ada dua. Yang ketiga, dekorasi akuarium juga perlu diperhatikan ketika emang akuarium kita itu untuk display ya teman-teman. Tapi kalau untuk kayak pembesaran dan sebagainya mungkin tidak begitu diperhatikan ya. Tapi kalau untuk display kemudian bisa kita tambahkan, mungkin ada pasirnya, ada beberapa kayu maupun tanaman yang itu memang cocok untuk ikan cana ya teman-teman. Kemudian yang keempat, pemberian makanan ya. Pemberian makanan untuk ikan jenis maru ini banyak sekali ya pilihannya, bisa berupa makanan hidup maupun yang berupa yang pelet, bisa juga ya, terserah dari teman-teman ya, disesuaikan dengan ikannya ini mau diproses seperti apa, mau diprogres seperti apa ya teman-teman itu ya. Kemudian tentang perilaku, kita juga harus selalu gredah ya, atau mungkin dalam artian memperhatikan ya, mencermati maupun melihat dari keadaan ikan cana kita, perilakunya apakah aktif atau cuma bersembunyi di pojok atau enggak aktif lah istilahnya teman-teman. Itu perlu kita selidiki, apakah makannya juga bisa banyak atau cuma dia nggak mau makan, itu juga perlu kita perhatikan ya, dan segera kita tangani ya teman-teman. Bisa mungkin kalau kita nggak tahu bisa menanganinya, bisa kita cari-cari info ya dari teman-teman komunitas maupun dari media-media yang sudah ada ya, kan banyak sekali bisa kita cari ya teman-teman. Berikutnya, pemeliharaan rutin. Nah ini juga perlu kita perhatikan ya, mungkin
perawatan akuarium secara rutin ini bisa pergantian air dan sebagainya ya, banyak sekali, atau membersihkan akuariumnya seperti itu. Tapi saya sarankan jangan terlalu sering ya, karena nanti ikannya bisa stres ya. Tapi ikan beda-beda ya, mempunyai sifat dan perilaku yang berbeda-beda, jadi harus kita pahami ya dari keadaan ikan itu sendiri. Berikutnya kita juga harus perhatian pada ikannya ya. Ini yang ketujuh, perhatikan tanda-tanda apakah ada ikan kita itu terkena penyakit atau tidak. Jadi harus kita amati ketika kita ngasih makan, ataupun mungkin ketika kita melihat dari akuarium yang ada ikan cananya kita pelihara ya teman-teman. Jadi harus kita perhatikan, kita lihat-lihat. Dan juga ingat, jangan sampai ikan yang kita pelihara sampai kelaparan ya teman-teman, karena ikan ini juga makhluk hidup ya teman-teman, yang membutuhkan makan dan nutrisi tentunya untuk bisa berkembang maupun aktif ya teman-teman, untuk tenaga ikan maupun pertumbuhan ikan. Jadi kita harus selalu jangan sampai ikan kelaparan ya, kecuali emang benar-benar kita mau ngejar mungkin biar galak dan sebagainya ya, tapi jangan terlalu kelaparannya keterlaluan ya teman-teman, kasihan karena ikannya. Mungkin cuma porsinya makan setiap hari, kasih makan tiap hari, porsinya kita kurangi mungkin bisa ya teman-teman. Berikutnya yang ke-9, yang tak kalah penting juga, kita perlu memperhatikan dari kesehatan ya, kesehatan ikan yang kita pelihara. Jadi kita harus secara berkala maupun memastikan ya dalam kondisi sehat. Jika terjadi mungkin tanda-tanda ikan kita tidak sehat ya, segera kita tangani. Kalau nggak bisa ya kita tanya kepada yang lebih tahu, kita tanya kondisi ikan kita seperti ini, penanganan seperti apa. Kita juga harus memperhatikan ya, jangan sampai nanti ikan yang sudah kita pelihara, kita kasih makan setiap hari, kok malah kita nggak tahu kalau ikan kita itu terkena penyakit gitu teman-teman. Ada sekitar 9 ya, 9 poin akan kami bacakan. Yang pertama, akuarium yang sesuai tadi ya, yang perlu diperhatikan ketika kita memelihara ikan yang jenis maru ya, ada 9 poin. Yang pertama, akuarium yang sesuai. Yang kedua, kualitas air tadi ya. Yang ketiga, dekorasi akuarium. Yang keempat, pemberian makanan. Yang kelima, perilaku. Kemudian yang keenam, pemeliharaan rutin. Yang ketujuh, perhatikan tanda-tanda penyakit. Kemudian yang kedelapan, jangan biarkan ikan kelaparan ya. Dan yang 9, beri perhatian pada kesehatan ikan ya, karena ikan itu juga makhluk hidup. Oke, itu sedikit poin-poin ya ketika kita merawat ikan cana jenis maru. Mungkin ada banyak juga dari teman-teman yang lain yang membahas tentang melihara ikan cana maru ini. Kalau dari kami itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini biar perkembangannya semakin pesat dan semangat dalam membuat konten-konten yang kami usahakan bermanfaat untuk penghobi ikan cana ini ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.